Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, belum semuanya. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, pastikan kalian semuanya sudah mandi dan memakai baju yang rapi ya. Yang kedua, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk duduk dan sikap menyembah karena kita akan menyanyikan lagu dengan apakan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Oh, Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami Tuhan boleh beribadah secara online, kiranya Tuhan boleh hadir Tuhan di ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Berkati setiap kakak-kakak yang melayani, berkati juga pembawa firman Tuhan nantinya Bapa, biar firman itu boleh tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau gerakan tangan kita mau gerakan kaki kita mau gerakan kepala kita. Dikepak-kepakan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Semuanya goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, oke, masih semangat ya. Kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja,
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Adik-adik dipersilakan duduk, kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik selanjutnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih karena kalian sudah membaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga, dan Alkitab kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap firman yang akan diberitakan, biar kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami dan boleh berbuah. Di dalam namamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan hati, Alkitab dan pikirannya ya. Kita sama-sama mau buka Alkitab kita dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Di mana hari ini kita mau sama-sama belajar ya mengenai kisah Zakeus waktu dia bertobat adik-adik. Nah, Zakeus ini adalah orang yang pendek ya adik-adik. Ya, jadi waktu Zakeus ini ada di kerumunan banyak orang, Zakeus mungkin tidak terlihat adik-adik karena Zakeus ini sangat pendek. Meskipun usianya sudah besar, tapi Zakeus tetap pendek. Nah, Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, orang yang suka nagih-nagihin uang gitu, uang pajak, uang negara, tapi dilebih-lebihkan gitu adik-adik. Jadi Zakeus ini orang yang sangat berdosa. Kenapa? Karena bisa dianggap mencuri uang-uang dari rakyatnya. Nah adik-adik, suatu kali Zakeus ini mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat di mana tempat Zakeus tinggal. Nah setelah mendengar kabar bahwa Yesus akan lewat, Zakeus ini penasaran banget ya. Yesus itu kayak apa sih gitu ya. Jadi dia mencoba keluar, mencari jalan gitu ya. Dia pengen sekali ketemu Yesus. Tapi waktu Yesus lewat begitu ya sesekali. Kok Zakeus gak bisa lihat Yesus, kayak apa sih Yesus itu gitu ya. Akhirnya dia mencari jalan lagi nih adik-adik. Nah akhirnya Zakeus itu punya ide centing gitu ya. Dia melihat pohon ara yang sangat besar dan dia harus mengatakan bahwa kayaknya aku harus naik ini aja deh gitu ya. Akhirnya Zakeus pun naik pohon ara tersebut. Nah sesampainya Zakeus naik di pohon ara, ternyata Yesus lewat nih. Wah, Zakeus itu deg-degan ya adik-adik. Kenapa? Karena Yesus lewat di dekatnya gitu ya. Nah bukan hanya lewat adik-adik, ternyata Yesus pun lihat Zakeus dan berkata, Zakeus, mari turun, saya pengen main ke rumah kamu. Wah, Zakeus dengan senang hati, akhirnya dia cepat-cepat turun dan mengantar Yesus untuk pergi ke rumahnya. Nah adik-adik, setelah di rumahnya, Zakeus itu mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ ya adik-adik, bahwa setiap harta yang sudah diambil sama Zakeus ya, yang tadi sudah dicuri sama Zakeus, itu akan dikembalikan kepadanya 4 kali lipat adik-adik. Nah, kenapa sih Zakeus punya hati atau punya pemikiran atau punya perubahan ya seperti itu? Ya tadinya mencuri uang, tapi kok mau dikembalikan sebanyak 4 kali lipat. Nah, jawabannya adalah karena Zakeus itu sudah bertemu dengan Yesus. Ya adik-adik, jadi kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, harus ada perubahan di dalam karakter kita. Ya, sama seperti Zakeus, di mana waktu Zakeus belum ketemu Tuhan Yesus, dia suka mencuri uang rakyat, ya, harusnya bayarnya 5.000 tapi ditagihnya 10.000 mungkin ya adik-adik ya. Jadi dia dianggap mencuri. Ternyata Zakeus sendiri waktu bertemu Tuhan, dia mengalami yang namanya perubahan karakter. Dia mau mengembalikan semua uang yang sudah dia curi sebelumnya. Bahkan bukan uang pas ya, tapi lebih dikembalikannya begitu adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan, kita harus mengalami perubahan.
perubahan. Salah satunya harus mengalami perubahan di dalam hal karakter. Ya adik-adik ya. Nah, apa aja sih Kak perubahan yang ada di dalam karakter Zakeus ini? Kalau kita lihat tadi bahwa Zakeus yang pertama tadi suka mencuri, waktu ketemu Tuhan Yesus dia berubah menjadi seorang yang suka memberi. Nah, begitu pula dengan kita adik-adik. Ya, kita harus punya hati yang memberi. Mungkin ya kita seringkali pelit gitu ya, mau dimintain jajan sama teman, gak mau gitu ya, mau dimintain sesuatu sama orang tua mungkin atau sama teman, kita bilang gak mau. Kenapa? Karena kita pelit gitu ya adik-adik. Tapi hari ini adik-adik, waktu kita dengar oh iya bahwa waktu kita ketemu sama Tuhan nih, waktu kita percaya sama Tuhan, kita harus mengalami perubahan karakter. Nah, salah satunya adalah kita harus mulai suka memberi. Nah adik-adik, kemudian yang kedua adalah bahwa Zakeus itu mau ya adik-adik mau berubah dalam hal mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya adik-adik, jadi waktu kita saat ini mungkin sedang beribadah secara online ataupun kalian yang ada di gereja masing-masing gitu ya adik-adik. Waktu kalian memuji Tuhan, waktu kalian mendengarkan firman Tuhan, masih main-main, masih nggak mau menyanyi gitu ya. Tapi setelah hari ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, ya setelah kita belajar dari kisahnya Bapak Zakeus ya, kita sama-sama berubah juga nih. Dalam hal apa? Dalam hal menyembah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh adik-adik menyembah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh juga dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Nah, mari kita sama-sama ambil komitmen kita untuk sama-sama berubah. Ya adik-adik, sama-sama berubah dalam hal memberi dan juga dalam hal menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang kita semuanya untuk tutup matanya, lipat tangannya, kakak ajak semuanya untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan cerita tentang Zakeus Tuhan, bagaimana Zakeus sangat senang sekali ketika berjumpa dengan Tuhan, dan Zakeus boleh mengalami perubahan di dalam hal karakternya Tuhan. Zakeus memberi, begitu pula dengan kami. Kalau kami Tuhan, seringkali kami pelit, kami nggak mau berbagi. Tapi hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen, kami mau mulai Tuhan menyukai memberi. Kami mau Tuhan belajar untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Terima kasih adik-adik karena sudah bergabung di ibadah ini. Jangan lupa minggu depan gabung lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.